Shalom adik-adik sekolah minggu GKJ Cilacap Utara. Apa kabarnya ya? Udah pada mandi semua? Udah cantik-cantik, ganteng-ganteng? Ya, sekarang Ibu Guru di sini mau ngajar sekolah minggu. Ada Bunda Rosi, Ibu Bita, dan Mbak Tata. Mbak Tata. Ya, dan pengiring pujian kali ini Mbak cantik, namanya Mbak siapa? Mbak Citra. Ya, kali ini kita sebelum memulai ibadah sekolah minggu, kita akan memuji pujian dengan judul Hatiku Penuh Nyanyian. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, untuk doa pembuka ada adik Nathan, Mbak Tata yang mau berdoa untuk teman-teman semua yang di rumah ya. Silakan Mas Nathan. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Pagi ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah, amin. Sebelum kita memulai mendengarkan firman, kita nyanyi dulu yuk lagunya dengan judul Ku Baca Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek 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 sek, sek 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Ya, sebelum kita memulai firman, ada teman kita namanya Mbak Yola yang akan membacakan Alkitab di hari ini. Silakan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16-24. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita.
Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian yang percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, shalom adik-adik. Halo, selamat pagi. Tadi kita sudah mendengarkan firman yang dibacakan. Kalian juga sudah membaca di rumah masing-masing. Jadi kali ini kita akan membahas apa sih maksud bacaan yang ada di 1 Yohanes 3 tadi. Ya, intinya adalah hari ini kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Kristus. Menjadi anak-anak Kristus. Ciri-ciri anak Kristus, ya. Ciri-ciri anak Kristus yang paling utama adalah kasih. Jadi anak Kristus itu akan menempatkan kasih di atas segala-galanya. Nah, tadi di bacaan sudah dijelaskan bahwa kasih yang paling besar itu bisa kalian lihat ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, mengorbankan nyawanya untuk kita, anak-anak Tuhan yang dalam tanda kutip sangat banyak dosanya, ya. Tuhan nyawanya berharga, rela dikorbankan untuk kita, anak-anak Tuhan yang banyak dosanya, ya. Itu adalah kasih yang terbesar yang ada di dunia ini, menyelamatkan kita dengan nyawanya. Anak-anak Tuhan, kasih Allah yang dilakukan oleh Tuhan dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib secara tidak langsung menjadi simbol, ya, simbol perdamaian antara Tuhan dengan manusia yang berdosa, ya. Tuhan sudah mengampuni, kemudian berdamai dengan kita. Bukti kasih ini, kalau adik-adik lihat, itu seolah-olah memaksa kita untuk membalas apa yang Tuhan berikan, kasih yang Tuhan berikan kepada kita dengan meneladani dan mengungkapkan kembali kasih itu kepada sesama kita. Kalau Tuhan menyerahkan nyawanya untuk kita, bagaimana dengan kita? Apa kita juga harus menyerahkan nyawa kita untuk sesamanya, sesama manusia, teman-teman kita? Secara tidak langsung menyerahkan nyawa yang bisa kita lakukan bukan dengan memberikan darah kita, bukan seperti itu, tapi kita bisa belajar untuk mengasihi sesama kita, ya. Untuk hari ini adik-adik
adik-adik selama ini sudah tahu ya kasih itu apa aja. Kemarin yang minggu-minggu lalu sudah dijelaskan bahwa kasih itu sabar dan lain-lain. Itu bentuk-bentuk kasih. Nah, pada hari Minggu ini adik-adik kita akan belajar satu bentuk kasih yang lainnya, yaitu kasih itu murah hati. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengasihi sama adalah murah hati. Sekarang kita akan bahas tentang murah hati. Adik-adik ada yang tahu apa itu murah hati? Ada yang tahu apa itu murah hati? Mungkin adik Nathan, apa itu murah hati? Murah hati, baik hati, lebih dari itu. Murah hati lebih dari baik hati. Murah hati itu kalau bisa kita lihat, murah hati itu pasti memberi. Ya, murah hati itu pasti memberi. Misalnya, adik-adik melihat di perempatan lampu merah ada pengemis yang minta uang. Kalau kalian murah hati, tergerak hatinya untuk membantu, pasti kalian akan memberi. Ya, tergerak hatinya untuk membantu, pasti akan kalian beri 500 atau 1000. Apa yang adik-adik dapatkan ketika adik-adik memberi? Apa? Senang ya. Ya, adik-adik mendapatkan senang. Kemudian apa yang dapatkan orang yang kita bantu, kita beri? Kemurahan hati tadi. Kalau pengemis tadi, walaupun cuma 1000, paling tidak itu sangat membantu mereka untuk menjalani hidupnya, walaupun sedikit. Uang 1000 dapat apa sih? Tapi itu sangat membantu mereka. Oke, kasih murah hati itu pasti memberi. Ya, anak-anak Tuhan adalah garam dan terang dunia. Ya, jadi kalian harus mau memberi, menjadi hamba dan melayani, memberi pada sesamanya. Oke, memberi itu tidak hanya dengan bentuk uang, ya adik-adik. Memberi tidak hanya bentuk uang, tapi bisa kalian dengan perkataan. Misalnya, ada teman kalian yang sedang sakit, kalian gak bisa memberi sedikit untuk membantu, tapi dengan perkataan kalian bisa membantu dia. Apa itu maksudnya? Kira-kira apa yang Bu Bita maksud di sini dengan perkataan? Ya, mendoakan. Dengan mendoakan, teman kalian akan merasa bahwa aku dikasihi, aku disayangi oleh temanku, maka aku akan cepat sembuh. Ya, adik-adik, murah hati di sini yang kita contohkan tadi, yang saya contohkan, yang Ibu contohkan, itu murah hati kepada orang-orang yang dekat dengan kita atau orang-orang yang kalian tidak kenal seperti pengemis tadi. Kemudian, apakah mengasihi sesama, bermurah hati kepada sesama hanya sebatas kepada teman-teman atau kepada pengemis atau kepada orang yang membutuhkan saja? Bagaimana dengan mengasihi musuh kita? Bagaimana dengan bermurah hati kepada orang yang sudah menyakiti kita? Menurut adik-adik, perlukah kita bermurah hati kepada orang-orang tersebut? Gimana adik Ivana atau Mbak Naya? Apakah kita harus bermurah hati kepada orang yang sudah mengambil mainan kita? Baik-baikin dia? Ya, Tuhan tadi sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk semua orang yang berdosa. Itu artinya semua orang adalah berharga di mata Tuhan. Kalau semua orang berharga di mata Tuhan, adik-adik harusnya tahu berharga itu berarti
Kalau kalian punya barang berharga pasti dijaga gitu ya. Teman-temanmu yang dimusuhi kamu, yang memusuhi, yang menakali kamu, itu juga diselamatkan sama seperti kalian, berharga di mata Tuhan. Terus kenapa kalian harus membencinya? Kenapa kalian tidak mengasihinya? Kasih seperti yang tadi saya bilang di awal, kasih itu adalah yang paling besar di dalam anak-anak Kristus. Ya, jadi walaupun kalian punya seseorang yang kalian benci, kalian tetap harus mengasihinya, bermurah hati kepada musuh kalian. Kira-kira itu gampang atau enggak ya, adik-adik semuanya yang ada di rumah? Saya yakin semuanya akan bilang itu sulit. Ya, tapi bagi Tuhan, bermurah hati kepada semua orang itu hukumnya wajib. Tidak bisa ada pengecualian. Tuhan, aku mau bermurah hati kepada semua orang, kecuali si A, si B, si C. Tuhan menyelamatkan nyawa semua orang dengan nyawanya sendiri, tidak negosiasi, tidak pilih-pilih. Jadi kita mengasihi sesama sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Kita harus mengasihi sama juga, tidak boleh pilih-pilih. Ya, kalau kalian benci kepada seseorang, adik-adik, kalau kalian membenci seseorang, kalian tidak boleh benci orangnya, tapi kalian harusnya hanya membenci perbuatannya. Aku nggak suka nih temanku ngambil mainanku nggak bilang-bilang. Kamu benci perbuatannya, tapi jangan benci orangnya. Ya, bermurah hati kepada semua orang itu adalah prinsip orang Kristen, prinsip anak-anak Tuhan. Ya, di dalam tubuh kita itu mengalir darah Tuhan, maka kita disebut anak Tuhan. Kalau Tuhan itu sangat baik kepada orang lain, anak Tuhan harusnya juga mencerminkan siapa bapaknya. Harusnya juga bisa mengasihi semua orang, termasuk itu musuhnya. Kalian harus bermurah hati di mana saja, kepada siapa saja, tanpa memandang apa yang sudah dia lakukan kepada kita. Oke adik-adik, yang kalian harus tahu ya, adik-adik semua harus tahu kalau Alkitab memberikan contoh murah hati yang patut kita contoh ya, yaitu murah hatinya seorang bapak yang dimana anak bungsu apa anak sulung, anak bungsu pergi meninggalkan rumah, ya, kemudian setelah nggak punya uang pulang ke rumah anaknya itu, pulang ke rumah bapaknya. Kalau si bapak ini tidak bermurah hati, anak ini pasti sudah diusir dari rumah. Kamu ngapain pulang? Kenapa kamu nggak pergi aja? Ya, tapi bapak ini murah hati. Dia mau menerima anaknya kembali, bahkan membelikan baju yang terbaik, jubah yang terbaik, menyembelih lembu, berpesta untuk kembalinya anak yang sudah hilang. Nah, dengan kemurahan hati bapaknya ini membuat si anak yang tadinya takut kemudian menjadi bertobat, mau membalikkan diri dari yang jahat menjadi manusia yang lebih baik lagi. Yang adik-adik harus sadari, begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, dia jahat. Kalau kita bermurah hati kepada dia terus, pasti akan ada pertobatan. Pasti orang ini, teman kita ini, pasti akan berbalik dari yang tadi jahat menjadi baik.
Gitu ya. Jadi dengan bermurah hati kita akan membuat orang itu menjadi lebih baik. Oke adik-adik, yang kalian harus tahu di dalam bermurah hati, itu bermurah hati itu hanya satu arah. Maksudnya kalau kita memberikan kepada pengemis sejumlah uang, kita tidak bisa mengharapkan pengemis itu mengembalikan sejumlah uang itu kepada kita. Ya, kita sudah bermurah hati kepada orang lain, kita tidak bisa mengharapkan orang lain bermurah hati kepada kita. Jadi kemurahan hati ini harus dilakukan dengan tulus, karena ini nanti kemungkinan tidak terbalas. Ya, harus dilakukan dengan hati yang tulus. Oke adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang terkasih, bermurah hati seperti yang ibu bilang tadi, baik kepada orang yang kita kenal, teman kita, orang tua kita, bermurah hati kepada orang yang tidak kita kenal, bermurah hati kepada musuh kita, itu kita lakukan sebagai bentuk sukacita kita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian pertanyaannya di sini adalah, bagaimana sih caranya melakukan kemurahan hati? Caranya bermurah hati kepada sesama. Cara bermurah hati kepada sesama. Adik-adik bisa buka di bacaan, kita cari ya, Efesus. Kalian buka Efesus 4 ayat 32. Kalian buka Efesus 4 ayat 32. Sudah semuanya di rumah? Sekarang dibaca bareng-bareng Efesus 4 ayat 32. Ini adalah cara kita untuk melakukan mempermudah kita untuk bermurah hati kepada sesama. Kita baca bareng-bareng ya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu cara kita, salah satu cara kita melakukan kemurahan hati. Ya, gimana caranya sekarang? Kita kalimat ini dioncei lagi ya. Gimana caranya kita bisa melakukan ini? Tulisannya di sini, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah itu apa? Adik-adik yang di rumah, kalau misalnya, ibu ini ramah, mbak ini ramah. Ramah itu apa sih? Ya, oh benar. Ramah itu suaranya lembut. Oke, ada lagi. Ramah itu apa sih? Adik Bima, ramah itu apa? Oke, ramah itu mukanya nggak cemberut ya, mukanya selalu senang. Oke, itu ramah. Ada lagi, ramah itu seperti apa? Ya, tadi sudah disebutkan, ramah itu suaranya lembut, ya, nggak teriak-teriak, kemudian wajahnya menyenangkan. Caranya seperti itu. Terus kalimat berikutnya, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ya, kita harus saling mengampuni dan penuh kasih. Tadi selain bersuara lembut ya, nggak boleh teriak-teriak, kalian harus punya senyum selalu di wajah kalian. Terus kalian harus saling mengampuni. Kemudian kalau mengampuni itu kamu nggak boleh bilang yang jelek-jelek ya kepada orang lain. Misalnya begini, kamu bilang, kamu dasar kayak gitu. Atau kamu bilang, kamu tuh ya orangnya tuh ya. Tidak boleh bilang seperti itu. Itu tidak termasuk suara yang lembut ya. Tidak boleh bilang dasar
Itu bukan bentuk kata yang baik, bukan bentuk kata yang menunjukkan kasih. Oke adik-adik, itu tadi yang bisa kita lakukan supaya kita bisa bermurah hati kepada sesama. Nah adik-adik, yang kalian harus tahu, murah hati itu tidak bisa hanya diucapkan. Murah hati itu tidak hanya ada di bibir, tapi murah hati itu harus dilakukan dengan perbuatan, dengan tindakan. Ya, jadi mulai hari ini adik-adik semuanya yang ada di rumah, kalian harus bisa melakukan kemurahan hati, bisa bermurah hati kepada semua orang melalui tindakan kalian sehari-hari. Itu hukumnya wajib. Begitu ya. Semoga Tuhan memampukan anak-anak Tuhan untuk menjadi anak-anak yang bermurah hati. Tuhan memberkati. Adik-adik, tadi udah dengerin cerita dari Ibu Bita. Tentang apa? Ayo, Mbak Tata mungkin tadi sempat dengerin cerita dari Bu Bita. Maaf. Tentang orang yang ramah. Ya, terus tentang yang penuh kasih ya. Kita harus bermurah hati. Dan tadi ditanya sama Bu Bita, caranya gimana sih untuk murah hati? Ayo, masih ingat? Ya, mesti tadi udah dicatat lah ya. Sebelum kita melakukan persembahan, adik-adik jangan lupa menyiapkan amplop persembahan. Kalian tulis tanggalnya, lalu kalian titipkan. Kalian titipkan kepada orang tua kalian, kepada ayah, ibu, mama, papa, atau mbah mungkin, atau kakak ya. Ya, lalu dimasukkan ke dalam kotak doa. Ya. Persembahan kali ini kita akan memuji pujian dengan judul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke adik, untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita doa penutup dulu yuk. Doa penutup akan diwakili oleh Pak Hari. Untuk Pak Hari dipersilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang boleh kami sembah di dalam nama Yesus Kristus.
Tuhan, pada siang hari ini kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk menaikkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami di dalam ibadah anak-anak sekolah minggu yang dilaksanakan secara online di rumah kami masing-masing, sehingga ibadah sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar, tidak kurang suatu apa. Itu semua berkat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di dalam ibadah sekolah minggu ini, kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami karena Tuhan telah mencukupi segala kebutuhan kami. Dan mohon kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Tuhan sucikan dan Tuhan berkati, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami semua supaya kita saling kasih mengasihi antara saudara yang satu dengan saudara yang lain, saling tolong menolong, bermurah hati, memberi bantuan kepada saudara kita yang berkekurangan, dan bila mana perlu kita juga harus mau berkorban. Tuhan, pada kesempatan ini pula kami juga ingin mengucapkan selamat bagi anak-anak kita yang pada bulan ini berulang tahun, yaitu Jonathan Ovi Apriliano, putra Bapak Ibu Sofi Cahyono, Christian Bayu Andi Tia Putra, putra Bapak Ibu Aditya Prama Putra, Gabriela Leina Sumaja, putri Bapak Ibu Theophilus Rudiono, Sarah Cindung Christine, putri Bapak Ibu Gerson Sanjaya, dan Gabriel Dwi Nathanael, putra Bapak Ibu Sofi Cahyono. Semoga panjang umur, sehat selalu, pinter, bahagia, dan damai sejahtera. Tuhan, sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Mohon kiranya Tuhan memberkati kami semua. Semua doa dan permohonan kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini, terakhir yuk kita nyanyi pujian untuk Tuhan dengan judul Ku cinta Yesus selamanya. Sambil berdiri ya, kita nyanyinya. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, udah selesai ibadah hari ini ya Mbak? Ya Mbak, udah selesai hari ini. Kita sudah mendengarkan firman, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah memberikan sedikit uang jajan kita untuk persembahan. Sekarang adik-adik, tugas kalian adalah menerapkan apa yang sudah diceritakan oleh Bu Bita ya, firman Tuhan itu ada di Alkitab. Satu yang harus kalian lakukan adalah bermurah hati kepada siapapun tanpa pandang dia baik atau dia jahat, tanpa melihat dia adalah temanku atau aku nggak kenal dia, nggak boleh gitu. Jadi kalian harus bermurah hati kepada semua orang. Nah, begitu. Terima kasih, selamat menjadi anak-anak Tuhan yang bermurah hati. Shalom, dadah.